Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mahdiah dengan NIM 2120218 akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia menurut pandangan Pancasila. Pokok bahasan dari materi tersebut yaitu 1. Pengertian hak asasi manusia. Kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri pertama yaitu hakiki, sudah ada sejak lahir. Jadi, dari setiap manusia yang lahir, ia sudah mendapatkan hak asasi manusia. Yang kedua, universal, untuk semua orang, tanpa terkecuali. 3. Tak dapat dicabut. 4. Tidak dapat dibagi. Jadi, semua orang memilikinya. Hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin bahwa hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sila keempat, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan sila yang terakhir, sila kelima, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apakah kejahatan genosida itu? Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, ataupun lainnya. Bisa dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut, atau mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Itu bisa berupa dengan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Bisa juga dengan penyiksaan, pemerkosaan,
perbudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, agama, jenis kelamin, atau lainnya. Peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, 1. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling tahun 1946. 2. Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tahun 1947. Ketiga, kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. 4. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 2 Mei 1998 dan 5 orang tewas. 5. Tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi terjadi 2 kali. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November 1999 dengan tewasnya 5 orang, dan Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999 dengan 5 orang tewas. Contoh dari kasus lainnya, Marsinah. Kasus Marsinah yaitu Marsinah adalah seorang aktivis buruh pabrik pada zaman pemerintah Orde Baru. Ia bekerja pada PT Putra Surya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia protes kepada pemerintah karena kaum buruh tidak mendapatkan hak sewajarnya. Misalnya, untuk orang hamil mengambil cuti kerja tidak diperbolehkan. Jam kerja yang seharusnya 14 jam menjadi 20 jam. Dan tetapi mendapatkan upah sesuai dengan gaji 14 jam tersebut. Gajian tersebut kurang memenuhi kebutuhan untuk perekonomian sehari-hari karena mahalnya barang kebutuhan. Kemudian ia protes kepada pemerintah. Setelah ia melakukan aksi tersebut, ia dikabarkan menghilang dan jasadnya ditemukan setelah 3 hari di hutan Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun sebelum dibunuh, menurut hasil forensik menyatakan bahwa Marsinah sebelumnya diperkosa terlebih dahulu, dan sampai saat ini kasus Marsinah belum terselesaikan. Contoh kedua, kasus Tanjung Priok. Dan kasus ketiga, kasus Semanggi. Kasus Semanggi terjadi 2 kali. Kasus Semanggi pertama terjadi pada bulan November 1998. Pemerintah Transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk memenuhi pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali kepada mereka karena mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya karena para anggota DPR MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dan politik serta pembersihan pemerintah dari Orde Baru. Kasus Semanggi II yaitu pada tanggal 24 September 1999 untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya yang materinya untuk banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar dan bersama-sama menentang keberlakuannya UU Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Kasus lainnya, kasus Trisakti
bom Bali, dan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan dengan satu, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Ketiga, supremasi hukum. 4. Memberikan edukasi tentang hak asasi manusia. Kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan hak asasi manusia. Dan ketujuh, mematuhi instrumen HAM, hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.